Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang ke-8 mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Di At-Tauhid Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail, kita akan membahas dua bab. Yang pertama al-kufru bit-taghut, kufur terhadap taghut, mengingkari taghut, dan yang kedua al-usul ats-tsalatsatu, tiga pondasi utama dalam Islam. Baik, kita masuk yang pertama. Kata penulis al-kufru bit-taghuti, kufur terhadap taghut. Ta'rifu taghuti, definisi taghut lughatan secara bahasa, minat tughyani, berasal dari kata at-tughyan. Apa itu tughyan? Wa huwa tajawuzul haddi, yaitu melewati batas, melampaui batas, melebihi batas. Itu makna taghut, diambil dari kata at-tughyan. Wa syar'an, adapun secara syariat, ma tajawaza bihil abdu hadduhu min ma'budin au matbu'in au muta'in, itu segala sesuatu yang mana seorang hamba melewati batas, baik sesuatu tersebut diibadahi, diikuti atau ditaati. Jadi segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba itu melewati batas, baik ma'budin, sesuatu tersebut diibadahi, diikuti ataupun ditaati, maka ini masuk dalam at-taghut. Kemudian wujubul kufri bit-taghuti, wajibnya kufur terhadap taghut. Awwalu maftaradallahu ala ibni adama al-kufra bit-taghuti wal imana billahi. Yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak keturunan Adam, yaitu kepada manusia, bahkan juga kepada jin, adalah al-kufra bit-taghut, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan di surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani ibudullaha wajtanibut taghut, hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah dan ingkar atau menjauhi taghut. Jadi hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Baik, yang berikutnya sifatul kufri bit-taghuti, sifat kufur terhadap taghut. Yang pertama, anta'taqida butlana ibadati ghairillahi, orang dikatakan ingkar terhadap taghut apabila dia punya keyakinan batilnya, tidak benarnya semua ibadah kepada selain Allah. Wa tadrukaha, dia tinggalkan ibadah tersebut, wa tubghiduha, dan dia membencinya. Jadi kita harus meyakini semua bentuk ibadah kepada selain Allah adalah batil, tidak benar, wajib ditinggalkan dan dibenci. Yang kedua, antukaffira ahlaha wa ta'atihim, engkau yaitu menganggap kafir pelakunya dan bermusuhan dengan mereka. Maka orang dikatakan ingkar terhadap taghut apabila dia mengkafirkan pelakunya, orang yang beribadah kepada taghut, kepada selain Allah, dan memusuhi mereka. Kemudian ru'usut tawaghiti, jadi pemimpin-pemimpin taghut, pentolan-pentolan taghut itu banyak. Wat tawaghitu kuthurun, kata penulis taghut itu jumlahnya banyak, lakin ru'usuhum khamsatun, namun yang paling penting atau yang jadi pemimpinnya, pentolan dari taghut itu ada 5.
Yang pertama, iblisu la'anahullahu. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Iblis termasuk tagut karena dia memalingkan seorang dari beribadah kepada Allah, bahkan menginginkan supaya diibadahi itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waman ubida min dunillahi wa huwa radin. Siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho, dia suka untuk disembah, untuk diibadahi, siapa saja, baik dari golongan jin ataupun manusia. Yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsi. Orang yang menyeru, mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya, maka ini taghut. Ini orang yang menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Yang keempat, wa manidda'a syai'an min ilmil ghaibi. Orang yang mengatakan tahu ilmu gaib. Orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, tahu masa depan. Nah, ini termasuk taghut, dukun diantaranya. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia ridho dengan hukum tersebut atau menganggap hukum tersebut lebih baik atau sama dengan hukum Allah, maka ini termasuk taghut. Maka itu pembahasan yang pertama, al-kufru bit-taghut. Baik, sekarang yang kedua, al-usulu ats-tsalatsatu. 3 landasan utama dalam agama. Apa saja itu? Yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Seorang hamba mengenal agamanya. Dan yang ketiga, ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini disebut al-usul ats-tsalatsa wa hiya as'ilatul qabri. Karena 3 hal inilah yang akan ditanyakan dalam kubur, yaitu ma'rifatul abdi rabb, pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya, pengenalan seorang hamba kepada agamanya, pengenalan seorang hamba kepada nabinya. Ini akan ditanyakan di kuburan. Baik, kemudian kita bahas rinciannya. Al-aslul awwalu ma'rifatul abdi rabbahu. Asal yang pertama, landasan yang pertama, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya. Wa fihi masailu, ada beberapa masalah. Yang pertama, ada beberapa poin. Anna rabbana huwallahu alladhi rabbana wa bi jami'al alamina bi ni'amihi. Rabb kita adalah Allah, dialah yang telah mentarbiyah kita dan wa rabba jami'al alamin, dan mentarbiyah semua alam dengan nikmat-nikmatnya. Jadi Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah, karena Allah yang telah mengatur, yang telah mentarbiyah kita. Demikian juga mentarbiyah alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Yang kedua, annallaha azza wa jalla huwal ma'budu wa laysa lana ma'budun siwa. Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak kita ibadahi. Tidak ada bagi kita yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Jadi kita harus yakin karena Allah telah berikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja ada pada diri kalian datangnya dari Allah. Maka kita harus yakin Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada bagi kita sesembahan selain Allah. Yang ketiga, arafna rabbana bi ayatihi wa makhluqatihi al-adimati. Kita bisa mengenal Rabb kita Allah dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya yang besar. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Itu malam, siang, matahari, bulan, itu menunjukkan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengaturnya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, ada yang mengaturnya. Dan wa min makhluqatihi, di antara makhluk Allah yang besar, as-samawatus sab'u, yaitu 7 langit, wal arduna sab'u, 7 bumi, yaitu 7 lapis bumi, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antara
keduanya. Maka ini disebut dibedakan antara ayat dan makhluk. Kenapa disebut ayat? Karena setiap hari muncul ini. Nah, sering muncul ya kan? Dan bergantian siang, malam, matahari, bulan. Ini ayat-ayat Allah. Adapun as-samawati sab' ini namanya makhluk Allah. Baik, kemudian al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatul abdi dinahu. Pengenalan seorang hamba kepada agamanya. Wa fihi masailu, ada beberapa permasalahan atau poin. Yang pertama, ad-dinul ladzi la yaqbalullahu dinan siwahu huwal islamu. Agama yang mana Allah tidak akan menerima agama tersebut atau selain agama tersebut kecuali Islam. Maka kita harus yakin agama yang hanya Allah terima adalah Islam. Jadi Islam adalah agama yang mana Allah tidak akan menerima agama selainnya. Itu agama Islam. Apa dalilnya Allah katakan inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Demikian juga Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam maka enggak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak termasuk orang yang merugi. Baik, yang kedua Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhidi. Menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bittaati, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Maka ini Islam, yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya, dan kita berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan dan pelakunya. Itu Islam. Baik, yang ketiga, maratibud dini thalathatun. Tingkatan agama Islam ada 3. Ini hadis Jibril. Yang pertama al-islamu wal imanu wal ihsanu. Ini bisa dipelajari lagi ketika membahas hadis arba'in. Hadis yang kedua, al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, dan seterusnya. Demikian juga al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Adapun al-Islam ini an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dipelajari lagi ketika membahas hadis arba'in, hadis yang kedua atau hadis Jibril. Baik. Kemudian al-aslu tsalitsu, pokok landasan atau landasan yang ketiga adalah ma'rifatul abdi nabiyahu. Pengenalan seorang hamba kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi masailu, ada beberapa poin. Yang pertama, ismuhu wa nasabuhu, nama dan nasab beliau, keturunan beliau. Wa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hasimin. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib bin Hasim. Disebut Abdul Muttalib karena dianggap budaknya Al-Muttalib. Jadi bukan hamba Muttalib tapi budaknya Al-Muttalib. Wa Hasimun min Quraisyin, dan Hasim ini berasal dari Quraisy. Wa Quraisyun minal Arabi, dan Quraisy berasal dari Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil, dan Arab ini merupakan anak keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Di antara keturunan Nabi Ibrahim ini merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Punya anak Ishak, sehingga nanti menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Adapun Nabi Ismail inilah akan menurunkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Dan yang kedua, umur beliau lahu minal umri 63 sanatan. Umur beliau ada
adalah 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwati, 40 tahun sebelum kenabian, artinya sebelum diangkat menjadi nabi. Wa thalathun wa isruna nabiyan wa rasulan, dan beliau 23 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, sehingga totalnya umur beliau 40 tambah 23, 63 tahun. Baik, kemudian nubuwatuhu wa risalatuhu, kenabian dan kerasulan beliau. Nubi abi Iqra, beliau menjadi nabi ketika turun ayat Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Wa ursila, dan diangkat menjadi rasul bi al-mudaththir dengan ayat ya ayyuhal mudaththir. Jadi beliau diangkat menjadi nabi ketika turun ayat Iqra. Adapun diangkat menjadi rasul dengan ya ayyuhal mudaththir. Ini untuk berdakwah terang-terang. Yang keempat, baladuhu wa muhajiruhu, asal beliau dan tempat hijrah beliau. Baladuhu Makkah, jadi tempat asal beliau adalah Makkah. Wahajirun ila al-Madinah, dan beliau hijrah ke al-Madinah. Dan yang terakhir, maudu'u dakwatihi, jadi tema pokok dakwah beliau. Ba'atsallahu bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Ini yang penting. Beliau Allah utus untuk memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Di walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan tidaklah kami mengutus setiap umat seorang rasul kecuali supaya mereka menyerukan kepada umatnya ubudullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Maka pokok dakwah para nabi dan rasul ini mengajak manusia hanya mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan sangat ringkas terkait dua hal, al-kufru bit-taghut dan al-usul ats-tsalatsah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.